Tempat tidur Jaylin ini ditemukan dalam kondisi kotor dan penuh dengan urin dan juga feses milik Jaylin itu sendiri. Hai guys, aku Alfi. Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan Alfi mohon maaf banget karena udah lama nggak upload video. Dan akhirnya sekarang bisa upload lagi video untuk nemenin teman-teman semua. Dan buat kamu yang baru gabung di video ini, kamu boleh klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Alfi. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang lagi viral banget akhir-akhir ini, yaitu kasus meninggalnya bayi berusia 16 bulan yang ditinggalkan sendirian di rumahnya tanpa pengawasan orang dewasa. Sementara sang ibu pergi berlibur ke Puerto Rico beserta dengan pacarnya selama 10 hari. Gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi guys, kejadian ini tuh terjadi di Ohio, Amerika Serikat, tepatnya pada pertengahan tahun 2023 yang lalu, di mana ditemukan bayi yang bernama Jaylin. Dia ditemukan sekarat pada tanggal 16 Juni 2023. Jaylin ini ditinggalkan oleh ibunya sendirian di rumah tanpa bekal makanan ataupun minuman yang cukup, hanya berbekalkan beberapa botol susu saja, dan dia ditempatkan di pack and play atau tempat keranjang bayi untuk tidur. Sementara sang ibu yang bernama Crystal Candelario, dia pergi berlibur ke Puerto Rico bersama dengan pacarnya selama 10 hari dan meninggalkan Jaylin begitu saja tanpa pengawasan orang dewasa. Sebelum Jaylin ini ditemukan, 2 hari setelah Crystal meninggalkan rumah atau meninggalkan Jaylin sendiri, kamera di pintu milik tetangga berhasil merekam tangisan dan juga jeritan dari Jaylin tepat pukul 1 pagi dini hari. Dan berikut adalah video cuplikan dari tangisan Jaylin. Wah, gak tega banget ya dengar Jaylin ini menangis sendirian di rumah tanpa ada seorang pun yang mengawasinya. Singkat cerita, ketika Crystal ini pulang ke rumahnya pada tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 8 pagi dan menemukan putrinya dalam kondisi dengan keadaan dehidrasi dan kurus. Dengan panik, dia langsung menelepon 911 untuk meminta pertolongan agar langsung mengirimkan bantuan atau ambulans ke rumahnya. Tetapi sebelum ambulans ini datang ke rumahnya, Crystal masih sempat menggantikan pakaian milik Jaylin yang pada saat itu terlihat kotor karena dia merasa takut dicurigai dengan kondisi Jaylin pada saat ini. Namun setibanya polisi di tempat kejadian, mereka langsung melakukan pemeriksaan dan mereka kaget dengan kondisi keranjang atau pick and play yang ditempati oleh Jaylin dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Tempat tidur Jaylin ini ditemukan dalam kondisi kotor dan penuh dengan urin dan juga feses milik Jaylin itu sendiri. Tak lama setelah itu, Jaylin langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan dari hasil pemeriksaan, berdasarkan pernyataan dari ahli patologi forensik bernama Elizabeth Mooney, dia menyatakan bahwa kondisi Jaylin pada saat itu sangat kurus dengan mata cekung, kemudian juga bibir kering, dan di kuku serta mulutnya ditemukan feses milik Jaylin. Dan Jaylin dinyatakan meninggal sesaat setelah petugas sampai di tempat kejadian, diakibatkan karena kelaparan dan juga dehidrasi parah. Gimana nggak kurus guys? Jaylin ini ditinggalin sendirian tanpa ada ataupun disediakan stok makanan dan juga minuman. Bahkan saking laparnya, seperti pernyataan Dr. Elizabeth tadi, dia sampai-sampai memakan kotorannya sendiri. Dan dari hasil pemeriksaan, saat Jaylin ini ditemukan, kondisinya itu sangat kurus banget. Dengan berat badan hanya 5 kg, itu lebih kurus 3 kg dari terakhir dia diperiksa pada 2 bulan yang lalu. Dari hasil rekaman video, petugas yang pada saat itu menyelamatkan Jaylin, setelah Jaylin ini dilarikan ke rumah sakit, mereka sempat mewawancarai Crystal mengenai kondisi Jaylin pada saat itu. Mereka menanyakan bagaimana bisa Jaylin ditemukan dalam kondisi
sekarat dengan berlumuran urin dan juga fesesnya sendiri. I remember right now when you mentioned the vomiting. She get a vomiting the last week, Monday and Tuesday, 2 times. But I was trying controlling because I know I give to her Tylenol or something, you know, for controlling the body. Tetapi Crystal memberikan pernyataan dan penjelasan yang membingungkan kepada petugas. Dan pada saat itu petugas melihat bagaimana tenangnya Crystal menjawab pertanyaan dari petugas. Padahal 2 jam yang lalu anaknya itu baru ditemukan meninggal dunia. Berbekalkan hal itu, petugas merasa ada keganjalan dari meninggalnya Jaylin. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Juni 2023, Crystal ini langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan di sanalah dari hasil pemeriksaan, Crystal baru mengaku bahwa dia meninggalkan Jaylin seorang diri selama 10 hari di rumah tanpa pengawasan orang dewasa dan juga tanpa bekal makanan dan minuman yang cukup. Proses persidangan pun berjalan begitu mengharukan ketika hakim menghadirkan saksi-saksi para ahli yang akan menyampaikan fakta-fakta yang mereka temukan selama pemeriksaan dari kasus ini. Dan selama proses persidangan ini juga, ibu dari Crystal memberikan pernyataan bahwa putrinya ini mengidap masalah kesehatan mental sehingga mengganggu depresinya. Ditambah lagi dia itu tidak mengonsumsi obat antidepresinya sehingga mempengaruhi saat dia mengambil keputusan. Dan saat persidangan juga, Crystal ini memohon kepada hakim untuk meringankan hukumannya walaupun dia tidak membenarkan atas tindakan yang dia lakukan karena dia merasa bahwa tidak ada yang tahu seberapa besar penderitaannya selama ini. Namun hakim yang menangani kasus ini yang bernama Brandon Sheehan tetap menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Crystal dan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024 yang lalu. Dan hakim Brandon sempat mengatakan bahwa kasus dari Jaylin ini merupakan salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah dia temui. Oke guys, itulah kisah memilukan dari Jaylin yang harus meninggal pada usia 16 bulan karena ditinggalkan oleh ibunya sendirian di rumah. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dan buat kamu orang tua muda, jika mengalami atau merasakan masalah kesehatan mental, kamu jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada orang-orang terdekat kamu atau langsung menghubungi tenaga ahli. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi ya. Itulah video untuk kali ini. Makasih banget buat kamu yang udah nonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Dan juga buat kamu yang punya ide cerita apa lagi ataupun kisah apa lagi yang mau dibahas oleh Alfi, kamu boleh untuk tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.